Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membongkar dan melakukan tes sebuah power supply yang cukup favorit di kalangan rakitan PC Kirihuri. Ini adalah GameX GP Series yang versi 450 watt. Power supply seperti ini harganya nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya lumayan ya. Cocok buat kalian yang mau build PC dengan full load PC kalian nggak lebih dari 200 watt. Jadi tergantung dari prosi atau VGA yang kalian pakai. Nah, power supply ini sendiri walaupun tulisannya 450 watt, tapi rating yang tertulis di bodinya ini cuman kisaran 330-an watt, guys. Kalian bisa lihatlah di labelnya ini ada. Nah, sebelah sini dia ada 28 ampere untuk yang 12 voltnya. Jadi total 336 watt. Dan ini saya yang versi lama ya, versi jadul masih pakai kabel yang sleeve. Agak menyusahkan kalau kalian pakai casing yang kabel manajemennya sempit. Kalau yang versi baru dia udah flat kabel kalau nggak salah, kecuali yang 24 pin dia masih tetap model sleeve. Dihiasi dengan fan warna putih non RGB ya, saya suka yang seperti ini, simple. Bodinya pun bagus, catnya hitam dop dan ada saklar on off di bagian belakang. Oke, jadi langsung aja kita bongkar, kita lihat sekilas ya isinya seperti apa. Bentar guys, ini susah banget ini nyopotnya ya. Nggak tahu kenapa ini nyangkut di satu sisi. Akhirnya bisa terbuka juga. Oke, jadi bagian dalamnya seperti ini. Kalian bisa lihat guys. Dia memakai sebuah fan yang ada logo GameX-nya dan nggak ada label berapa ampernya ya di sini. Untuk perbandingan, saya ambilkan sebuah power supply yang sama-sama favorit, yang bisa dibilang rival terberatnya ya. Ini adalah isi dari Aerocool Lux 550 watt. Jadi kalian bandingkan sendirilah. Saya nggak terlalu paham tentang komponen elektronika, tapi saya mungkin akan jelaskan sedikit aja buat kalian yang masih awam. Jadi ini di bagian input AC masuk, nggak ada kapasitor apapun untuk filter ya, langsung ke sini. Kemudian ada sebuah sekring di sini. Kemudian ini ada induktor toroid dan kapasitor di sini, ini untuk filter biasanya. Kemudian masuk ke sini ada induktor toroid lagi, disambungkan dengan bridge rectifier yang mengubah arus jadi DC. Tapi masuk ke sini masih high voltage. Dan di sini dia ada dua, entah ini dioda atau transistor ya, nggak terlalu kelihatan. Ini ada satu lagi induktor toroid yang besar. Kemudian untuk elko-nya ini merek apa nih guys? Ini merek Samway. Kapasitasnya juga nggak terlalu kelihatan. Ini di sebelah mana kapasitasnya tulisannya nih? Ratingnya nggak kelihatan guys, berapa mikrofarad, ada di bagian balik sini. Saya nggak bisa kebaca, nanti saya coba zoom pakai kamera ya, kalau bisa nanti saya tampilkan. Dan ini ada transistor biasa dengan heatsink sama, kemudian ini juga ada trafo jelas ya. Trafo primary yang ubah jadi arus 12, 5, dan 3. Kemudian ini topologinya udah jelas ya kalau model seperti ini. Masuk ke sini langsung disambut transistor atau dioda lagi nih, nggak tahu. Ada induktor toroid lagi-lagi untuk menyetabilkan arus yang masuk. Kemudian ini juga ada beberapa kapasitor sekunder yang mereknya nggak tahu nih, merek apa lagi nih. Changx, wah lumayan juga nih, mereknya Changx yang udah banyak dipakai. Ini kapasitor Taiwan yang cukup terkenal, bukan yang bagus-bagus amat, tapi ya nggak jelek lah. Kemudian untuk kabel nggak ada headstring atau sebagainya. Oh ada beberapa yang dikasih headstring ya. Mungkin kabel-kabel yang krusial aja yang dikasih headstring. Oke, jadi mungkin gitu aja ya. Kalian yang lebih ahli pasti langsung tahu lah kalau ngelihat sekilas antara kedua power supply ini bagus yang mana. Karena harganya sebenarnya 11-12. Langsung aja sekarang kita tes load di PC saya yang seadanya.
Kedua power supply ini kita nanti bandingin kestabilan daya dan tarikan daya dari stop kontak. Test rig yang saya pakai ini adalah Ryzen 7 1700 di Mobo Gigabyte A320M S2H plus VGA RX 580 2048SP dari Isurix. Ini set PC rakitan saya yang lalu ya. Saat idle di Windows, GameMax GP450 ini menarik daya dari stop kontak kisaran 42 sampai 45 watt dengan voltase stabil di 12,26 sampai 0,27. Kalau kita lihat pembandingnya, Aerocool Lux yang punya watt lebih besar ini juga dapetin angka yang 11-12 saat idle. Kemudian saat diberi beban full load, CPU dan GPU 100%, voltase GameMax GP450 drop ke 12,07 sampai 0,08. Drop segini sih masih wajar menurut saya, dan voltasenya pun masih stabil, nggak fluktuatif naik turun. Untuk tarikan daya dari stop kontak terbaca di power meter ini kisaran 285 watt. Dan kalau kita bandingkan, Aerocool Lux 550 tarikan dayanya juga hampir sama guys, karena memang sama-sama 80 plus bronze certified. Tapi saya mengira Aerocool Lux bakal lebih efisien karena punya rating watt yang lebih tinggi. Tapi ternyata 11-12 ya. Sedangkan bacaan 12 volt di multimeter Aerocool Lux ini tidak mengalami penurunan dibandingkan saat idle-nya. Dan masih stabil juga. Ada naik turun pun cuma 0,01 volt dan itu sangat normal guys. Oke, jadi kesimpulan saya PSU merek sabun ini masih sedikit lebih baik dibandingkan GameMax GP450 yang walaupun ada drop saat load hampir 300 watt, tapi cuman kisaran 0,2 volt dropnya. Dan itu masih wajar, karena memang rating 12 voltnya GP450 ini cuman 330-an watt guys. Mungkin bakal lain cerita kalau saya pakai GP550, karena ya harganya juga lain. Lebih mahal dibandingkan Aerocool Lux 550. Jadi sekian aja video review dan tes PSU kali ini. Makasih udah nonton.